Selamat datang lagi di Selaman Mendalam kita. Kali ini kita bakal bedah materi presentasi Anda nih. Soal menyusun bab 2 landasan teori buat skripsi teknik mesin. Misi kita jelas ya. Gimana caranya bikin bab 2 itu bukan sekedar kumpulan definisi, tapi jadi peta jalan penelitian yang kuat. Jadi, lupakan deh bab 2 yang tebel tapi isinya nggak nyambung. Kita fokus ke intinya aja. Persis. Intinya kan, gimana mastiin tiap teori yang kita masukin itu ada tujuannya? Jelas gitu. Buat jawab, kenapa sih metode ini valid? Terus, kenapa hasilnya penting? Nah, bab 2 itu kayak lensa zoom kamera. Mulai dari yang gede dulu, judulnya, terus kita zoom in ke detailnya. Kayak variabel sama rumusan masalahnya. Itu yang ada di materi Anda kan? Oke, siap. Mari kita bongkar pelan-pelan. Sumber Anda ini kan nekenin banget ya, judul itu kompas utama. Di teknik mesin, judul itu hampir selalu ada variabel X yang diubah-ubah sama variabel Y yang diukur, benar kan? Contoh dari materi Anda nih, pengaruh penambahan serat karbon terhadap kekuatan tarik komposit polimer epoksi. Nah ini kan langsung membatasi banget ya teorinya. Betul sekali. Judul itu otomatis jadi kayak filter pertama gitu. Buat contoh tadi, Anda jadi cuma perlu fokus ke pertama teori soal serat karbonnya, itu variabel X-nya, kedua teori kekuatan tarik, variabel Y-nya, dan ketiga ya teori dasar komposit polimernya, objeknya itu. Teori lain misalnya soal mesin bubut atau mekanika fluida, jadi ya nggak relevan untuk judul spesifik ini ya. Nah, ini penting. Judul itu udah ngebantu banget buat memangkas pekerjaan kita, biar nggak kemana-mana. Sip. Terus langkah berikutnya, rumusan masalah atau RM. Ini jadi filter yang lebih halus lagi ya berarti. Kan RM bentuknya pertanyaan. Dan kata materi Anda, tiap pertanyaan RM itu harus bisa dijawab sama subbab teori di bab 2. Gimana tuh contohnya? Kalau judulnya katakanlah, analisis perpindahan panas pada pipa penukar kalor bersirip, gitu. Nah, bagus contohnya. Kalau salah satu RM Anda nanya soal laju perpindahan panas, kita sebut aja Q gitu ya, atau nanya soal koefisien perpindahan panas total, U, wah itu langsung jelas banget teori apa yang wajib ada. Anda harus bisa nunjuk subbab tertentu di bab 2, terus bilang, nah ini nih yang jawab RM nomor 1 soal Q, atau teori konveksi paksa, ini dasar buat ngitung nilai U di RM nomor 2, gitu. Oh, oke. Jadi untuk kasus heat exchanger itu, teori wajibnya apa aja dong, biar kebayang? Ya pasti butuh prinsip dasar termodinamika sama perpindahan panas, itu basicnya. Terus konsep konveksi, mungkin konveksi paksa ya, tergantung kasusnya. Definisi Q sama U itu sendiri juga harus jelas. Tergantung fokus RM-nya lagi sih. Bisa jadi perlu juga metode analisis spesifik, kayak LMTD, itu kalau suhu masuk keluar diketahui kan? Atau mungkin metode NTU, kalau fokusnya ke efektivitas alatnya. Pilihannya itu ya harus nyambung sama RM. Oke, paham. Coba kita lihat contoh lain yang juga umum nih, dan ada di materi Anda. Skripsi pengelasan SMAW di baja karbon rendah. Terus ada perlakuan panas Pascalas, PWHT itu. Ini kan detail teknisnya banyak ya? Betul. Dan untuk judul kayak gini, materi Anda itu udah ngasih highlight beberapa pilar teori yang kayaknya nggak boleh kelewat. 1, dasar SMAW itu sendiri. Prosesnya gimana, variabel inputnya apa aja. 2, metalurgi las. Nah ini penting banget. Konsep kayak HAZ, Heat Affected Zone, sama zona fusi wajib dijelasin. 3, perlakuan panas, PWHT-nya. Itu kan post-weld heat treatment. Detail prosesnya, misalnya annealing, tujuannya apa, biasanya buat ngilangin tegangan sisa gitu. 4, pengujian material. Kalau RM-nya nyenggol sifat mekanik, ya teori uji kekerasan, misalnya pakai Vickers atau Rockwell, dan mungkin juga analisis struktur mikro. Ini buat jelasin kenapa sifat materialnya berubah, lihat fasanya gitu, ferrit, perlit. Wah, iya ya. Kalau fokus ke poin-poin inti ini aja, yang nyambung langsung sama judul dan RM, bab 2-nya jadi kuat banget ya. Nggak cuma kumpulan definisi baja doang gitu. Tepat, kuncinya yaitu relevansi. Jangan tergoda ngebahas, sejarah baja dari zaman dulu, atau jenis sambungan baut kalau emang nggak nyambung langsung sama RM-nya.
efisien dan fokus itu penting banget. Lalu soal penataannya gimana? Materi Anda kan nyaranin urutannya dari umum ke khusus. Contohnya gimana tuh? Ya, itu logis banget. Kayak contoh komposit tadi. Mulai dulu dari definisi umum, komposit itu apa. Terus baru bahas komponennya, matriksnya apa, penguatnya apa. Nah, baru deh masuk ke teori spesifik yang nyambung ke variabel Y-nya. Misalnya, mekanisme uji tariknya gimana. Terus sifat serat karbonnya ngaruhnya gimana. Dan soal sumber, ini juga penting kan ya? Ditekankan juga di materinya. Oh, penting banget. Sangat ditekankan malah. Usahakan pakai buku teks standar yang emang diakui di bidang Anda. Materi Anda mungkin nyebut contoh ya, kayak Callister buat material, Incropera buat perpanas, atau Shikli buat perancangan. Dan tentu saja jurnal ilmiah yang bereputasi. Hindari deh blog atau sumber-sumber yang kurang jelas itu kredibilitas akademisnya. Teori yang kokoh, ya butuh pondasi sumber yang kokoh juga. Oke, jadi kesimpulan utamanya nih, buat Anda yang lagi nyusun, bab 2 ini serius, bukan cuma formalitas. Seperti yang materi Anda garis bawahi tadi, ini tuh benteng pertahanan argumen Anda pas sidang nanti. Kalau penguji nanya, kenapa pakai metode ini? Atau dasar hitungannya apa sih? Jawabannya ya harus ada di bab 2 yang solid itu. Nah, ini mungkin jadi pemikiran penutup ya buat Anda renungkan. Coba deh, lihat lagi judul sama rumusan masalah Anda sekarang. Dengan kerangka pikir yang kita diskusikan ini, yang dari materi Anda juga, kira-kira ada nggak subbab teori yang perlu ditambahin biar argumen makin kuat? Atau malah ada yang perlu dipertajam lagi penjelasannya? Atau jangan-jangan ada yang perlu dihilangin aja nih, karena nggak relevan? Biar bab 2 Anda itu benar-benar jadi peta jalan yang efektif buat penelitian Anda. Gimana?